Namaste, selamat bertemu lagi dengan Soul Gardens di bulan Agustus. Ini bulan yang cukup menegangkan ya. Bukan dalam arti konotasi negatif ya, tetapi memang bulan ini adalah bulan yang sangat spiritual ya. Kebetulan ada kartu Ace of Sword dan The High Priestess ya. The High Priestess ini simbolnya adalah pendeta agung perempuan. Nah, di sini dalam tanda kutip ini waktunya kita kembali ke gereja. Dalam arti gereja itu apa ya, temple spiritual kita. Ini bukannya kebetulan di masyarakat Jawa kita memasuki yang namanya bulan Suro atau 1 Muharram ya, kemarin ya, hari Sabtu. Ya betul, hari Sabtu. Dan di bulan ini itu sebenarnya kalau orang Jawa kan mengatakan ini bulan yang dalam tanda kutip suci gitu ya. Bukan karena sesuatu yang menyeramkan, karena seperti bulan untuk merestart segala sesuatunya. Demikian juga dengan energi untuk bulan ini. Nah, Ace of Sword ini secara simbol gambar ya, ini menandakan seseorang memegang pedang. Pedang siapa sebenarnya? Nah, di dalam hermetisme ya atau Kabbalah ini menyimbolkan pedangnya malaikat Mikael. Siapa malaikat Mikael dalam tradisi Kabbalah? Malaikat Mikael itu adalah seperti panglima perangnya Tuhan. Jadi kayak kepala para malaikat ya, yang ditugaskan oleh Tuhan melawan Lucifer. Lucifer itu rajanya para iblis ya. Jadi kalau dalam tradisi Samawi yang mengenal bahwa Adam dan Hawa digoda iblis untuk keluar dari surga, iblis yang menggoda Adam Hawa itu masih anak buahnya Lucifer, belum apa-apanya dibanding si Lucifer, karena konon Lucifer ini memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Tuhan. Makanya terjadilah peperangan di kerajaan langit. Nah, si malaikat Lucifer ini ditugaskan melawan, malaikat Mikael ini ditugaskan melawan Lucifer dengan dikasih simbol pedang suci. Nah, sebenarnya ini sebuah simbol apa? Apakah kita harus berperang? Tidak, tapi kita memerangi kebodohan. Karena hanya kebodohanlah yang merupakan pintu gerbang bagi Lucifer untuk memasuki jiwa manusia. Di sini kebodohannya kebodohan apa? Bukan kebodohan kognitif, tetapi kebodohan batin. Jadi ketika batin kita bodoh, batin kita dipenuhi oleh negativitas ya, seperti kemarahan, kedengkian, kebencian, batin kita menjadi bodoh. Nah, itu adalah gerbang untuk memasuki kita ya. Makanya di dalam mitologi Adam dan Hawa, Tuhan sudah bilang jangan makan buah itu. Sebenarnya kan Tuhan sedang menguji batin akan faith atau keimanan. Makanya di bulan ini ujian-ujian hidup kita ada pada faith, pada batin kita ya, pada batin kita sedang digoda, baik oleh itu kemarahan, kebencian, bahkan hal-hal yang tampak indah ya. Ingat ketika Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Bodhi, pada awalnya dia digoda oleh para setan, malaikat, mara. Tapi di ujung-ujung meditasinya, sesaat sebelum dia mencapai pencerahan, yang diturunkan adalah para bidadari. Ingat, apa yang nampaknya menarik bagi kita, belum tentu itu karunia Tuhan. Bisa saja itu sebuah ujian. Kekayaan, ketenaran, perasaan yang kita pikir jatuh cinta, bisa jadi itu adalah ujian-ujian keimanan kita. Ya, ini bukan soal menjadi polisi moral atau bagaimana. Tidak, karena
desire atau keinginan itu akar dari kemelekatan, padahal kita tahu bahwa kemelekatan adalah akar dari penderitaan. Nah, di bulan Agustus ini kita harus bagaimana? Kok kayaknya Bude agak menyeramkan ya bulan? Tidak, kita harus memakai simbol dari pedang ini, yang itu melawan kebodohan. Berarti apa? Kita harus mengupgrade knowledge. Knowledge tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi batin. Ya misalnya yang para believer misalnya mulai membaca kembali kitab-kitab sucinya. Bagi yang non-believer mungkin melakukan hal-hal yang baik bagi batinnya. Karena ibaratnya pedang, ya sedang akan terjadi tanda kutip peperangan. Peperangan apa ya? Yang gelap dan yang terang, ya. Jadi seperti tarik tambang. Ya, tarik tambang. Siapa dan mana yang lebih kuat? Ya, yang mana yang lebih kuat menarik dalam diri kita, karena memang di bulan Agustus ini sepertinya akan ada banyak sekali challenge ya. Tetapi ketika kita keep the faith, ya, akan tumbuh harapan-harapan, karena sesulit apapun kehidupan kita pasti ada harapan, ya. Seperti ibaratnya kita masuk ke lorong gelap. Kita seringkali diuji oleh rasa putus asa. Kok ini nggak nyampe ya, lorongnya kok gelap terus ya. Tapi kalau kita terus berjalan, pasti ada ujungnya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami hal-hal yang cukup berat bulan ini, bersabarlah. Nah, bulan ini karena bulan ini secara energinya begitu luar biasa ya, luar biasa besar ya, akan menimbulkan chaotic. Ya, chaotic tidak hanya pada alam semesta ini, tetapi pada manusia-manusianya di atasnya juga. Karena apa? Ketika alam ini bergejolak, manusia juga akan bergejolak. Makanya ketika Anda bertemu teman-teman yang sekiranya toksik, lebih baik jangan masuk ke drama-dramanya mereka. Ya, dan jangan pergi ke daerah-daerah yang agak cukup berbahaya, misalnya ke pantai atau ke apa ya, istilahnya yang ekstrim sport. Itu sebaiknya untuk bulan Agustus sesaat istirahat, bukan berarti tidak boleh ya, tapi sesaat. Kalau ingin pergi ke pantai ya cukup agak layah-layah saja di pantai seperti itu. Atau mungkin ya lebih baik Anda pakai bulan Agustus ini untuk aku belajar menari saja, aku memasak, seperti itu ya. Jadi bulan Agustus seperti ibaratnya Anda sedang harus melawan Lucifer, ya. Kegelapan yang ada dalam batin kita sendiri. Kebencian, kecemasan, ketakutan, itu yang harus kita lawan. Semoga semua makhluk berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Namaste.